Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Mutmainah dengan NIM 221 Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu statistik dan probabilitas pada bab 9. Baiklah, langsung saja kita ke datanya. Di sini saya mempunyai 3 data, yaitu data pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Di sini pendapatan asli desa itu sebagai X dan pendapatan transfer itu sebagai Y. Kemudian kita langsung saja akan memasukkannya ke dalam tabel bantuan. Di mana tabel X itu kita akan jumlahkan terlebih dahulu mendapatkan sigma 1886. Kemudian pendapatan rampas di mana itu Y itu kita jumlahkan juga, maka akan menghasilkan 332. Kemudian kita akan mengkalikan X kali Y, di mana X kali Y itu 473 dikali 122 itu mendapatkan 57.550. Kemudian 470 dikali 102 menghasilkan 47.940. Kemudian 943 dikali 108 maka menghasilkan 101.844. Kemudian kita akan mempangkatkan X pangkat 2. Maka di sini 473 dipangkatkan 2 dan menghasilkan 5.950. 225.625. 470 kita pangkatkan 2 menjadi 220.900. Kemudian 943 kita pangkatkan 2 menjadi 881.249. Kemudian kita akan pangkatkan 2 di mana 1 dan 2 dipangkatkan 2 menjadi 14.884. Kemudian 102 dipangkatkan 2 menjadi 10404. Kemudian 108 dipangkatkan 2 menjadi 11.664. Kemudian setelah kita mendapatkan data ini, kita akan menjumlahkannya semua. Di sini X kali Y kita jumlahkan menghasilkan 207.734. Kemudian X pangkat 2 ketika kita jumlahkan mendapatkan 1.335.774. Kemudian Y ketika kita jumlahkan maka menghasilkan 36.952. Langsung saja kita akan memasukkannya ke dalam rumus konstanta B, di mana n kali sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y. Kemudian kita akan bagi dengan sigma, kita bagi dengan n kali sigma X pangkat 2 dikurang dengan sigma X dalam kurung kita pangkatkan 2. Di mana n itu adalah banyak data, berarti banyak data kita adalah 3. Kemudian sigma XY yang mana tadi? Sigma XY yang ini. Sigma X itu yang ini berarti dikasih masuk. Kemudian sigma X itu yang ini, kemudian sigma X itu yang mana? Yang ini. Kemudian kita akan bagi dengan n dikali sigma X pangkat 2. Mana n itu adalah 3 dan sigma X pangkat 2 itu adalah ini. Kemudian kita akan kurangkan dengan sigma X ini, kemudian kita akan pangkatkan 2. Maka maka kita akan mengerjakan ini terlebih dahulu. 3 kali 2 07.734. Maka akan menghasilkan 623.202. 1.88 kali 332 maka menghasilkan 626.816. Kemudian 3 kali 1.335.774 maka menghasilkan 4,007.322. Kemudian 1.888 kita pangkatkan 2 menjadi 3.564.544. Kemudian di sini kita akan mengurangkan 623.202 kita kurangkan dengan 626.816 maka menghasilkan min 3.614. Kemudian 4.007.322 kurang 3.564.544 maka menghasilkan 512.778. Sini kemudian kita baru akan membaginya, di mana min 3.614 bagi dengan 512.778 maka menghasilkan min 0,007. Kemudian di sini kita akan mencari A-nya, di mana A-nya itu adalah sigma Y. Sigma Y itu yang ini akan kita kurangkan dengan B yang mana B tadi yang ini, berarti ini. Kemudian sigma X kita kali dengan sigma X yang itu yang ini. Kemudian N itu adalah banyak datanya, banyak data. Di sini kita akan langsung memasukkannya, di mana 332 kurang min 0,007 kali 1.88. Kemudian kita akan bagi dengan 3. Pertama kita akan mengkalikan ini, min 0.007 kita kalikan dengan 1.888 maka menghasilkan 13. Kemudian barulah kita tambahkan 332 kita tambahkan dengan 13 maka menghasilkan 345. Kemudian barulah kita bagi dengan 3 maka menghasilkan 115. Saya akan mencari korelasinya. Di sini kita akan langsung, di sini saya tidak menggunakan tabel bantuan, tetapi kita akan menggunakan rumus tanpa tabel bantuan. Baiklah, langsung saja kita ke rumusnya, di mana R itu adalah N dikali dengan sigma XY. Kemudian kita kurangkan dalam kurung sigma X kita kali dengan sigma Y. Kemudian kita akan bagi dengan akar, di mana N kali sigma X pangkat 2 kita kurangkan dengan sigma. Kita kurangkan dengan dalam kurung sigma X dipangkatkan 2. Kemudian kita akan kali dengan N kali sigma Y pangkat 2 kita kurangkan dalam kurung sigma Y kita pangkatkan 2. Maka kita akan memasukkan nilainya, di mana n itu jumlah banyak data, di mana itu data saya adalah 3. Kita kalikan dengan sigma XY, di mana itu 207.734. Kemudian kita harus masukkan sigma X, di mana 1.888 kita kali dengan sigma Y, di mana itu 332. Kemudian kita akan bagi dengan akar n itu adalah 3 dikali dengan sigma X pangkat 2, di mana 1.335.774. Kemudian kita akan kurangkan dengan dalam kurung X kita pangkatkan 2, yaitu 1.88 kita pangkat 2. Kemudian kita akan kali dengan 3 kali 36.952. Kemudian kita akan kurangkan dalam kurung sigma Y, di mana sigma itu ada 332 kita pangkatkan dengan 2. Baiklah, di sini ketika kita akan di sini pertama kita akan mengkalikan 3 kali 2 0.734 maka menghasilkan 623.202. Kemudian kita akan mengkalikan 1.88 kali dengan 332 maka menghasilkan 626.816. Kemudian di bawahnya kita akan mengkalikan 3 kali 1.335 kali 774 maka akan menghasilkan 4.007.332. Kemudian di sini kita akan pangkatkan 1.88 kita pangkatkan 2 menjadi 3.564.544. Kemudian di sini kita akan mengkalikan terlebih dahulu 3 kali 36.952. Kemudian kita kurangkan dengan 332 kita pangkatkan 2. Maka di sini hasilnya 110.856 kita kurang dengan 110.224.
Di sini kita akan mengukurangkan 623.202 kurang 626.816, di mana di sini akan menghasilkan min 3.614. Kemudian di bawahnya, di mana di sini 4.007.322 kita kurangkan dengan 3.564.544, maka menghasilkan 442.778. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengukurangkan ini terlebih dahulu, di mana 110.856 kita kurangkan dengan 110.224, maka menghasilkan 632. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan menjumlahkan di bagian bawah terlebih dahulu, di mana di sini 442.778 kita kali dengan 632. Kemudian maka menghasilkan 279.835.696. Kemudian di sini kita akan menganggarkan 279.835.696 ini terlebih dahulu, maka menghasilkan 16.728. Kemudian di sini kita barulah akan membaginya, di mana min 3.614 kita bagi dengan 16.728, maka menghasilkan min 0.22. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari, kita akan menguji tabelnya, yaitu di mana F hitung itu akan kita, R-nya itu akan kita akarkan dengan N kurang 2, kemudian di bawahnya itu akar 1 kurang R pangkat 2. Maka di sini kita masukkan R-nya. R-nya itu yang mana? R-nya tadi yang ini, min 0,22. Kita akarkan dengan N itu berapa? Ini itu 3. Kemudian kita akan bagi dengan 2 dengan rumusnya. Kemudian kita akan kasih masuk ini 1, kita kurangkan dengan N pangkat 2, yang mana tadi yang ini, berarti masuk yang ini, kemudian kita akan dipangkatkan 2. Maka di sini ketika kita akan mengerjakan 3 kurang 2, maka menghasilkan 1, kemudian di bawahnya kita akan pangkatkan 2 ini terlebih dahulu, maka menghasilkan 0,0484. Kemudian di sini kita akan mengangkat 1 itu tetap ketika kita akan mengangkat min 0,22 akan 1, maka tetap menghasilkan min 0,22. Di bawahnya kita akan mengukurangkan 1 dikurang 0,0484, maka menghasilkan 0,9516. Kemudian di sini kita akan mengangkatkan ini terlebih dahulu, di mana 0.9516 kita akan menghasilkan 0,975. Kemudian barulah kita akan membagikan, di mana min 0,22 kita akan bagi dengan 0,975, maka menghasilkan min 0,22. Kemudian selanjutnya kita akan uji F tabelnya, di mana rumusnya itu N kurang 1 sama dengan 3 kurang 2 sama dengan 2, di mana N itu di mana N itu 2 kita akan kalikan dengan N, kemudian kita kurangkan 1, menghasilkan kita akan masukkan terlebih dahulu N ini 3, kita akan kurangkan dengan 1, maka menghasilkan 2. Berarti di sini kita akan kalikan 2 kali 2 menghasilkan 4. Jadi F 0,5 dalam kurung 2,4 sama dengan 6,94. F hitung sama dengan 0,22 lebih kecil dari 6,94. Kesimpulannya, dengan demikian dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa HA ditolak, yang artinya tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dibuat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan desa antara pendapatan asli desa dan pendapatan transfer tidak berpengaruh secara signifikan. Baiklah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.